bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami, untuk pemeliharaan Tuhan atas setiap anak-anak sekolah minggu-Mu. Dan pada sore hari ini setiap anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami datang mau memuji-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, baik yang ada di rumah. Tuhan hadir menjamah setiap anak-anak sekolah minggu-Mu. Oh Tuhan, mari Kau mengurapi setiap kami, juga yang mengambil bagian pelayanan hari ini. Tuhan memberkati setiap guru-guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami mulaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Bagaimana semua di rumah? Masih senang atau sudah bosan? Masih senang. Harusnya kita tetap bersuka cita di mana kita berada. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Ya. Kita harus bersenang-senang karena Tuhan Yesus selalu ada sama
Adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Semua tutup matanya, ikut Om Ishak berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai hati yang gembira. Sama-sama katakan dengan Om Ishak, hati yang gembira. Siapa di sini yang punya hati? Angkat tangan. Kita harus angkat tangan karena semua manusia seharusnya punya hati. Kalau hantu tidak ada hatinya, binatang juga tidak ada hatinya. Bukan hati yang biasa kalau ayam dimasak, iya ada hatinya, bukan. Hati yang membawa kita bisa berdoa, hati yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Itu dia adik-adik. Jadi setiap kita punya hati. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita punya hati, Tuhan mau bukan hanya sekedar ada hati, tapi ada embel-embelnya. Apa itu? Hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Suatu ketika ada siput jalan, karena siput kan tidak ada kakinya, terus ada rumahnya, jadi perlahan merangkak. Dan kemudian dia melihat kodok, katak lompat-lompat, gembira, senang. Setiap kali siput melihat ini katak, hatinya jadi mendongkol, hatinya jadi sedih, hatinya juga kayak jadi marah. Tuhan, kok ciptakan saya seperti ini sih? Sudah punya rumah, berat, tidak ada kaki lagi, jalan pelan lagi, kemana-mana lambat. Tuhan lihat itu kodok, itu katak, sudah punya kaki, bisa lompat-lompat, bisa nyanyi, senang-senang. Masa hidup saya begini, Tuhan? Jadi setiap kali siput itu lihat katak lompat-lompat, mukanya muram, busuki mukanya. Tahu bagaimana muka busuk? Begini. Itu dia muka busuk. Yang penting kalau dia lihat katak, keluar muka busuknya, muka muramnya itu. Jadi katak kalau lewat depan siput, kenapa siput begitu sama saya? Adakah salahku sama siput? Nah, suatu saat si katak ini lompat-lompat, gembira, nyanyi, senang. Pas lewat depannya siput, mukanya siput muram lagi, busuki lagi mukanya. Tiba-tiba si katak berhenti. Dia tanya itu sama siput, "Siput, kenapa setiap kali kau lihat saya mukamu begitu? Kayak kau tidak senang sama saya? Adakah salahku sama kau?" Siput ngomong, "Tidak ada di salahmu, katak. Saya cuma merasa iri. Saya cuma merasa tidak senang. Kenapa hidupmu bisa kelihatan begitu gembira, kelihatan begitu senang? Sementara saya begini, Cikodok. Keadaanku begini, punya rumah, jalanku lambat berat. Bagaimana saya juga bisa lompat-lompat? Sedangkan kau begitu riang gembira, hidupmu enak." Si katak langsung ngomong sama si siput, "Siput,
Kamu aja nggak tahu sih. Setiap orang memang ada bagiannya masing-masing dari Tuhan. Ada kelebihannya, tetapi juga ada kekurangannya. Siput tanya, loh, emangnya kau punya kekurangan apa? Kata baru mau jawab siput itu, tidak lama tiba-tiba ada elang terbang dari atas dari langit. Sambar itu katak, dan kemudian dia terkam itu katak, jus dia bawa pergi. Siput langsung lihat itu, dia langsung sembunyi di rumahnya. Dia selamat, kataknya sudah diterkam. Ya ampun, siput kaget. Ya Tuhan, baru dia berkata, sebenarnya betapa beruntungnya aku ya jadi siput ya. Kok saya nggak tahu ya? Selama ini hatiku begitu sedih. Lihat orang kelihatan gembira, lihat orang binatang lain kelihatan senang. Saya sedih karena keadaanku begini. Tapi justru seharusnya saya gembira. Karena selama saya tinggal di dalam rumah saya ini, saya sebenarnya ada perlindungan. Saya nggak mudah diterkam, saya nggak mudah ditangkap. Katak memang kelihatannya riang gembira, kelihatannya bisa lompat-lompat, bisa nyanyi. Tetapi dia bisa tiba-tiba disambar sama elang. Wah, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kalau selama ini saya cuma taunya iri, marah, dongkol, muka busuk. Wah, sekarang saya udah mau gembira deh Tuhan. Saya mau senang walaupun keadaan saya begini. Tetapi saya juga punya kelebihan. Saya dipelihara, dilindungi Tuhan. Nah, adik-adik dari cerita ini, akhirnya memang kita tahu bahwa kehidupan yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita gembira. Memang banyak kekurangan kita. Cuma masalahnya kadang-kadang adik-adik, kita terlalu sering melihat kelebihannya orang dan kemudian kita bandingkan dengan kekurangan kita. Jadi kita anggap orang lain itu lebih bahagia. Belum tentu. Kita anggap orang lain itu lebih gembira. Belum tentu adik-adik. Justru dalam kekurangan kelemahan kita, sama seperti siput tadi, ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh dalam hati kita, supaya kita juga bisa bergembira, supaya kita juga bisa happy home, kayak lagu tadi. Happy home, happy home. Ketika kita sadar Yesus ada dalam hidup kita, ada dalam rumah kita. Itulah sebabnya adik-adik, mulai saat ini jangan terlalu banyak lihat orang kok kelihatannya lebih enak hidupnya. Belum tentu. Yang penting mari kita selalu merasa bersyukur, Tuhan, terima kasih dengan keadaanku sekarang. Saya mau tetap bersyukur, saya mau tetap bergembira. Dan salah satu ciri orang bergembira itu dia suka menyanyi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi rupanya kalau kita gembira, bukan hanya kita gembira, Tuhan juga gembira. Cuma ada satu yang tidak gembira. Kalian tahu nggak apa? Iblis. Setan itu nggak suka kalau kita punya hati yang gembira. Setan itu maunya hati kita sedih, hati kita marah-marah, muka kita busuk. Ya, setan itu maunya kita itu merasa diri kita orang yang malang dan orang lain itu begitu gembira. Nah, kalau hidup kita seperti ini kan akhirnya kita tidak bersyukur sama Tuhan. Kita nggak bersukacita sama Tuhan. Setan suka seperti ini. Padahal dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita punya hati gembira, kita suka nyanyi happy home, happy home, kita senang. Ini musuhnya setan. Musuhnya juga corona. Karena kalau orang yang gembira, tadi firman Tuhan katakan adalah obat yang manjur.
Jadi kalau kita hati senang, hati gembira, imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita tinggi. Daya tahan tubuh kita kuat. Bukan hanya sekedar karena kita minum susu, banyak minum vitamin, protein dan sebagainya. Tetapi yang membuat kita daya tahan tubuh kita kuat karena kita memiliki hati yang gembira. Amin. Adik-adik katakan sama-sama Om Ishak, hati yang gembira. Iya. Karena dia adalah obat yang manjur. Yang kedua adik-adik, di dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan bahwa hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Kayak Om Ishak. Muka berseri-seri. Kalau muka berseri-seri, muka bercahaya. Kalian tahu lah di wajah kita ini banyak ototnya, saraf-sarafnya. Jadi makanya itu muka bisa berubah-ubah, bisa marah, bisa jus. Kadang banyak saraf-sarafnya sebenarnya. Kalau kita gembira membuat muka kita berseri-seri, saraf-saraf jadi berkembang dengan baik. Yes. Dan ini membuat suasana hati kita juga berubah. Kita lihat orang, kita senyum, halo, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Orang lain juga, dia gembira, dia juga senyum, dia gembira juga, halo. Jadi ada transfer spirit. Coba kalau kita marah-marah muka begini, ada orang lewat, orang juga jadi, kenapa dia ya, kenapa dia ya. Tapi kalau hati kita gembira, muka berseri-seri, muka jadi awet muda, kita juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan akhirnya hidup kita jadi berkat. Kita membawa suasana yang baik. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita juga akan merasakan suasana yang baik itu. Dan inilah yang Tuhan mau adik-adik. Ya, jadi misalnya tidak memperpanjang firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini buat kita semuanya adik-adik, miliki hati yang gembira. Ya, walaupun situasi kita saat ini lebih banyak di rumah, aduh bosan ini, bosan sama orang tua udah bosan. Walaupun mungkin kelihatannya bosan dan sebagainya, tetapi tidak membuat kita hilang sukacitanya, hilang gembiranya. Tetap harus ada kegembiraan, ya. Menyanyi, yang suka bisa main gitar nyanyi, yang suka main piano bisa main, tapi yang nggak bisa main musik nyanyi sendiri aja, biar miring kanan miring kiri, fales sana fales sini. Kan Tuhan tahu suara kita indah di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, amin untuk firman Tuhan. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Ya, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman. Ya, saatnya kita akan tutup ibadah kita. Ayo semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kita akan pujian ini bagi Tuhan. Iya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Dan hamba mohon berkat-Mu saat ini turun atas anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga di tengah-tengah situasi ini mereka berada dalam perlindungan Tuhan, mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, dan lebih daripada itu mereka tetap memiliki hati yang gembira, hati yang senang, selalu di dalam rumah menikmati anugerah dan berkat-berkat Tuhan bersama orang tua, bersama saudara-saudaranya semua. Itulah sebabnya Tuhan, hamba berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas orang tua juga, turunlah berkat Tuhan atas seisi rumah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Tuhan kami Yesus Kristus, dari Allah Bapa yang penuh dengan anugerah dan pertolongan yang dahsyat luar biasa, serta penyertaan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari